dalam kasus MS Project itu dapat Anda lihat, saya akan coba share screen kasus MS Project-nya. Oke, kelihatan ya? Ini Kelihatan, Pak. ada nomornya, ada nama pekerjaannya, ada durasi, ada PIC atau resource, ada biaya. Yang diminta soal adalah membuat Gantt chart. Misalkan buatlah Gantt chart gitu. Nah, cara yang pertama adalah nanti kita harus memasukkan data ini semua ke dalam MS Project gitu ya. Baru nanti dicetak. Nah, ketika dicetak itu akan keluar nanti Gantt chart-nya atau batang-batang hasil pekerjaannya. Ketentuannya ada di bawah. Pekerjaan 1 sampai dengan 6, planning, analisis, desain, coding, testing, dan closure dikerjakan secara berurutan. Kecuali yang analisis dikerjakan 3 hari setelah pekerjaan planning selesai. Jadi setelah planning ini selesai 3 hari, dia harus ada jeda waktu 3 hari, lalu dimulai pekerjaan analisis. Membuat proposal persetujuan ini ya, dilakukan 2 hari setelah studi kelayakan selesai. Gitu ya. Ini namanya predesesor, yang bawah ini predesesor. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi MS Project-nya. Saya share screen kembali. Ketika aplikasinya itu sudah diinstal dan sudah diisi seperti ini, contohnya sudah diisi. Sudah diisi seperti ini. Ada pekerjaannya, ada durasi, ada kapan mulai dan berakhir, ada predecessor, ada resource name atau PIC, ya. Kemudian nanti ada biaya. Nah, ini biaya belum dimasukkan. Ya, kita akan mulai. Oke, sebelumnya hasil outputnya itu kalau diminta buatlah Gantt chart, maka sebenarnya ini harus dicetak. Nah, cetaknya seperti ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Jadi ini harus dicetak misalkan dalam bentuk PDF. Nah, jadi bentuk PDF ini. Nah, ini masih nggak bagus. Kenapa? Karena terdiri dari 2 halaman. Harusnya 1 halaman. Ya, yang kemarin saya tidak jelaskan. Sekarang saya jelaskan. Ini sudah benar print entire project semua, ya. Namun masalahnya adalah batangnya ini yang nggak kelihatan. Sehingga ya kita harus perbaiki dulu. Yang pertama adalah ini sudah ada project manajernya, ya, orang-orangnya. Berarti ini nggak usah ini. Nah, ini sampai sini, ini bisa kita hide kolom, nah, ya, sehingga ini nanti kelihatan. Oke, selanjutnya kita bisa Ctrl P. Nah, ini masih belum kelihatan juga nih. Ya. Jadi harusnya 1 halaman. Ini saya klik Page Setup. Nah, ini fix 1. Jadi kalau nanti ada di sini 2, caranya ini jadikan 1 aja. Oke. Nah, ini. Jadi pekerjaan 1 sampai dengan 11 ini Gantt chart-nya. Kalau start dan finish-nya mau dihilangkan juga bisa. Ya, jadi ini kita di kanan hide column. Kita print lagi. Nah, hanya ada durasi. Ini sudah 100%. Kelihatan nih proyeknya kapan dikerjakan, siapa, nanti ada nama orangnya ya. Nah, ada legend-nya. Jadi ini yang saya minta. Ini tinggal print to PDF lalu diletakkan di mana. Ya, kita akan buat dari awal. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, lanjut ya. Tidak ada, Pak. Sih cara buatnya gitu ya. Nanti ada tugas. Tugasnya itu yang e-learning sekarang itu membuat Gantt chart gitu. Makanya tolong diperhatikan ini. Ya, saya akan mulai dari tampilan kosong. Saya share screen kembali.
Ini kosong ya. Kelihatan ya, kosong ya. Jadi yang pertama Pak. adalah kita mendefinisikan dulu nama kita siapa sebagai project manager. Itu caranya adalah kita buka menu project information. Ya, di sini kita bisa nama kapan mulai pekerjaannya, misalkan tanggal 1 ya tadi, 1 Desember. Oke. Nah, ini udah ya. 1 Desember sudah dimulai. Nah, untuk menambahkan nama kita biar original, itu ada di bagian ini, kemudian di bagian project information di sini, ini ada advanced property. Misalkan ini adalah project Kejora. Ya. Ini subjeknya misalkan project tentang ya, manajernya company misalkan PT PLN ya, udah. Oke. Nah, jadi ketika dicetak ada nih PT PLN, nama proyeknya dan nama Bapak ada. Oke ya, jadi kita tuliskan dulu nih pekerjaan-pekerjaannya tadi apa saja. Nah, nama pekerjaan itu ya, itu kita bisa copy dari Excel, nggak apa-apa. Ya, saya kan paste di sini jadi seperti ini. Ada task name, ya ada task name ya. Ada yang namanya pekerjaan utama, ada pekerjaan lanjutannya ya, atau pekerjaan sub. Ya. Nah, jadi caranya pertama adalah kita masuk ke format dulu, kita berikan outline number. Nah, ini namanya ya, nomornya ya, nomornya. Jadi WBS. Project charter ini ya, kelihatan ya. Ini bagian daripada planning. Lalu bagaimana caranya supaya dia agak menjorok ke kanan ya, di bagian tas ini ada panah ke kanan, indent tas. Ini juga sama, analisis, dan nomor 4 ini bagian daripada analisis. Ya, kita pojokan ke kanan. Desain ini bagian dari desain 2, use case dan activity dia. Nah, sudah. Ya, ini otomatis, biarkan, tidak boleh dirubah. Lalu task mode-nya ini kita buat auto schedule. Untuk bisa mengkalkulasi start dan finish secara otomatis. Nah, ini udah ketahuan. Ya, selanjutnya tahapan kedua adalah menentukan durasinya masing-masing. Durasinya project charter itu 3 hari, studi kelayakan 3 hari, proposal persetujuan 2 hari. Maka di sini, bukan di sini ya, awas di sini 3 hari. Ini sudah jadi 3 nih. Ya, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ya. 3 hari, studi kelayakan 3 hari, proposal persetujuan 2 hari. Nah, ini belum bergerak. Nanti saya jelaskan kenapa kok tidak berjenjang ya. Lalu pembuatan use case, activity diagram ya. 1 hari, ini 2 hari. Coding 14 hari. Testing 9 hari dan closure itu 2 hari. Baik, ini sudah ada durasinya. Perhatikan start dan finish-nya dia otomatis ya. 3 hari ya, 3 hari itu untuk hari Sabtu dan Minggu tolong tidak dihitung ya, karena MS Project menyatakan Sabtu dan Minggu itu libur. Lanjutnya ya, mengisi predecessor. Nah, tadi disebutkan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berurutan. Ya, kalau berurutan bagaimana? Berurutan itu seperti ini ya. Pekerjaan project charter baru studi kelayakan, gitu ya. Nah, di kolom predecessor untuk yang studi kelayakan ini dilakukan setelah pekerjaan project charter, kan begitu ya. Nah, caranya adalah project charter itu punya kode 2. Nah, di studi kelayakan di sini, oke, ada yang mau bertanya ya? Ya, silakan yang mau nanya. Siapa ya yang mau nanya? Tadi ada yang raise hand ya? Tidak ada?
Lanjut ya, nanti mungkin nanyanya ya. Predecessor berarti di sini ya, saya ulang, studi kelayakan dilakukan setelah project charter. Studi kelayakan predesesornya saya ketik 2. Nah, studi kelayakan dilakukan setelah project charter dibuat. Lanjut ya. Ini kita normal dulu ya, artinya pekerjaannya berurutan semua gitu ya. Use case dilakukan setelah proposal persetujuan. Berarti di baris use case di kolom predecessor kita isi angka berapa? 5. Gitu ya. Oke, kita habiskan dulu. Oh, proposal persetujuan belum ya ini? Ini berarti berapa? 4. 4. Iya. Nah, gitu. Ya, otomatis deh. Berarti. Oke, sampai sini silakan yang mau bertanya. Mungkin Bapaknya terlalu cepat. Kalau tidak ada, lanjut. Ya, silakan mau nanya di chat. Ricky. Ini bukan absen ya. Absen nanti dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Activity diagram setelah use case dilakukan. Maka di activity diagram predecessornya kita ketik angka si use case-nya yaitu 7. Nah, coding setelah nomor 8, 9, 10. Nah, tuh ya. Dia berurut tuh. Pak. Ya silakan siapa? Ajis ya? Ya, saya dengar. Silakan mau bertanya. Nggak ada? Halo? Maaf Pak, terlalu cepat. Ya. Oh, terlalu cepat. Ya. Nanti ada rekamannya kok. Ini saya rekam. Ya, silakan. Pak, untuk ngasih angka berurutan itu gimana ya, Pak? Ya. Ini yang kita lihat ya. Saya ulang predecessor. Kenapa nih bisa kayak begini nih gambarnya nih ya? Karena begini. Lihat ya. Pekerjaan kalau pekerjaan pertama kan nggak mungkin ada awalannya kan? Iya. Nah, studi kelayakan itu dilakukan setelah project charter selesai. Gitu kan? Ini jangan dihitung nih yang analisis bold ini enggak ya. Jadi studi kelayakan dilakukan setelah predesesornya itu selesai. Siapa predesesornya? Nomor 2, project charter. Baru dia dimulai nih. Mulai kan? Setelah ini selesai. Selanjutnya, proposal persetujuan dilakukan setelah pekerjaan di atasnya selesai. Apa itu? Ya, studi kelayakan. Studi kelayakan punya kode berapa? 4. Maka di sini ditulis 4. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Itu selanjutnya. Ini berurutan nih. Nah, tadi di soal, analisis dikerjakan 3 hari setelah pekerjaan planning selesai. Analisis, berarti studi kelayakan ya? Iya. Yang pertama nih, studi kelayakan dilakukan setelah project charter selesai, tetapi setelah project charter selesai itu ada masa tunggu berapa hari? 3 hari dulu. Kalau ini kan normal nih dia. Ya, coba kalian lihat kalender deh. Sebentar, kalender. Tanggal 1 itu 1 Desember tuh hari apa? Ya, 1 Desember itu adalah hari Selasa, ya. Tuesday, ya. Selasa, Rabu, Kamis, Thursday, ya. Sehingga project charter nih selesai. Lanjut ke pekerjaan 2.1 yang dilakukan mulai dari hari Jumat. Sabtu Minggu jangan dihitung, kan 3 hari kan? Monday. Monday sama ya Monday, Tuesday. Gitu ya, Friday, Monday, Tuesday.
Itu ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Nah, tadi ada 3 hari nih. Gimana ya caranya? Double klik studi kelayakan. Nah, ini ada kolom predecessor. Kelihatan ya, predecessor ya kolomnya ya. Iya. Oke, ini ada lag. Lagnya 3 kita kasih. Kelihatan, Pak. Lag. Ya, ada lag 3. 3D, 3 days. Oke, nah, itu berubah. Jadi di sini pekerjaan project charter udah selesai di hari Kamis. Ya, tapi dia 3 hari dulu mengendap, baru studi kelayakan dilakukan. Maka hari Jumat, Senin, Selasa, libur, baru hari Rabu dimulai, Wednesday. Bukan hari Friday lagi. Nah, ini Anda harus bisa membaca ini nih, baca Gantt chart ini. Gitu ya. Lanjut. Apalagi soalnya membuat proposal persetujuan dilakukan 2 hari setelah studi kelayakan selesai. Proposal persetujuan dilakukan setelah 2 hari studi kelayakan selesai. Maka double klik di sini studi kelayakan kan. 2 hari dia selesai, nambah 2 hari baru si proposal dikerjakan. Kayak gini. Gitu caranya. Nah, paham ya? Oke. Selanjutnya ada yang bersamaan nih. Perhatikan nih ya. Misalkan ada activity diagram pekerjaannya bersamaan dengan use case. Nah, ini kan masih begini nih. Lihat ya. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kursor saya kelihatan ya. Ini kan bersama use case baru activity kan? Iya. Nah, bagaimana kalau use case dan activity bersamaan? Maka di sini saya nulisnya ini bukan 7, tapi 7 SS. Start to start. Nanti Pak ditambah. Tuh. Sama kan? Kalau ada kasus yang mau bareng gitu. Pekerjaan activity sama use case mulainya bareng yuk. Nah, itu 7SS ini. Start to start. Jadi ini minta kode yang use case-nya tambahkan SS. Jelas ya? Kayaknya soal SS ada tuh. Oke, ya, lanjut ya. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya memasukkan PIC ya. Atau orang-orangnya. Orang-orangnya apa aja sih gitu ya. Baik, kita masuk kepada memasukkan resource ya, atau sebelah kanan ini ada resource name. Project charter itu project manager. Saya singkat aja nggak apa-apa. Ya, studi kelayakan, sistem analis, dan project manager. Ya, sistem analis dan project manager. Anda lihat di sini. Kan? Sama aja gini. Ya. Desain, sistem analis, dan programmer. Wah, programmer belum ada nih. Ya udah kita kasih kodenya PR. Nah. Gitu. Ya, oh sorry, ini jangan di sini nih. Di bawahnya ya. PR sama SA. Nah, ini boleh kita hilangkan. Apa? Nah, gitu ya. Activity diagram juga misalkan programmer sama sistem analis gitu ya. Coding, programmer 1, programmer 2, boleh PR1, PR2. Maka programmer ada 3. Programmer tanpa ada kode 1, 2. Testing, siapa yang mengerjakan? Tester. Tester aja tulis, apa-apa. Closure, project manager. Atau kita checklist. Ya, ini resource name. Apa implikasinya? Lihat, setiap pekerjaan sudah kelihatan orang-orangnya. Nah, terus
Nah, setelah itu kita mau hide. Nah, ini saya nggak perlu, Pak. Kita hide aja. Hide kolom. Lanjutnya apa? Biayanya. Project charter itu biayanya 2 juta. Gimana ya, Pak? Masukin biayanya. Supaya kita nggak usah ngitung pakai kalkulator atau pakai Excel. Ini diklik ya, add new column. Kemudian ketik fix. Sampai ketemu ada fixed cost, enter. Nah, ini masih dolar, Pak. Ya ganti. Option. Ya. Oke. Lalu display. Ininya kasih IDR. Oke. Berubah. Project charter 2 juta. Nah, gitu. Ya. Kemudian studi kelayakan 5 juta. Nah, gitu ya. Kemudian ini contoh saja ya, buat use case itu 1 juta. Coding itu 50 juta. Kemudian testing 10 juta. Closure 2 juta. Maksudnya apa? Pokoknya membuat project charter dalam 3 hari itu uangnya 2 juta. Mau habisnya 1,5 juta, pokoknya penting kita anggarin 2 juta. Itu udah semuanya ya. Termasuk orang yang buat project charter, termasuk project manajernya itu untuk 3 hari itu pokoknya dibayar borongan itu 2 juta. Nah, nanti kasusnya berbeda ketika seseorang itu memiliki ketentuan dia per jamnya ada biaya tertentu, itu beda lagi. Ini kita ambil borongan. Setiap pekerjaan ini ya dia memiliki nilai masing-masing. Sampai sini udah selesai ya. Tinggal kita lakukan yang namanya adalah tracking. Apa itu tracking? Tracking adalah satu proses di mana kita sudah dalam sebuah project dan kita harus bisa melihat kemajuan proyek gitu. Kita ambil sekarang misalkan bulan November ya, akhir bulan November tanggal 30 misalkan. Kita sudah sampaikan bahwa tanggal berapa mulai proyeknya tanggal 1. Sehingga akhir bulan itu kita sepakati harus mengetuk palu, menyepakati bahwa ini adalah rencana kerja kita. Totalnya berapa ini? Ya, kita bisa cek di menu project information. Ya, lalu klik statistik. Nah, ini pekerjaan kita. Ya, membutuhkan 41 hari, 464 jam, 73 juta rupiah. Baseline-nya masih 0. Karena kita belum ketok palu gitu. Saya akan memproses dulu set baseline. Set baseline entire project, semua pekerjaan kita sepakati, kita ketok palu nih. Sepakat ya, sepakat misalkan. Oke. Maka ketika project information statistik, nah baseline-nya udah sama nih dengan yang current. Di atas kita lihat mulainya 1 Desember, berakhirnya 26 Januari 2021. Ya. Sekarang kita beranggapan tanggal 1 Desember. Tanggal berapa nih? Tanggal 3. 3 Desember itu project charter udah selesai. Nah, kita laporkan ke MS Project bahwa ini udah selesai loh si project charter. Gimana ya cara ngasih taunya kalau ini udah selesai? Mana kita cara checklistnya? Double klik si MS Project, project charter, ada general. Nah, di percent complete ini diganti dengan 100%. Jadi oke. Maka project charter atau bagian planning karena ada 1, ini kita anggap selesai. Anda perhatikan di bagian gancarnya tentu warnanya berbeda dengan yang belum dilakukan. Dia ada strip di tengahnya yaitu biru. Saya ulang lagi, contoh studi kelayakan ya 5 juta ini udah selesai nih gitu. Ya udah kita double klik sini persen complete-nya kita kasih 100 ya. Saya kasih nih 100.
Oke, sampai sini sudah menghabiskan uang berapa? 7 juta. Maka 73 juta dikurangi 7 juta. Berapa tuh? Nah, kita lihat di Project Information Statistik. Aktualnya baru selesai 72 jam dengan menghabiskan 7 juta. Maka remaining-nya, sisa uangnya itu tinggal 66 juta. Nah, ini akan update ya. Otomatis. Proposal persetujuan ini udah selesai. Ya sudah, ini kita nggak bisa checklist ini. Ya. Tapi kalau mau manual, double klik saja, ini kasih dia 100. Bisa juga 50%, tapi kita anggap 100. Maka ulang lagi project information statistik. Ya tadi 66 juta dikurangi 2 juta tinggal 64 juta. Sampai sini tracking sudah bagus. Tinggal laporannya. Saya mau cetak dong gitu ya. Kontrol P ya. Nah, tuh ya. Nah, ini awas ini 2 nih. Jadi hasilnya kan nggak mungkin gini kan? Salah nih. Ya nilainya 60 nih kalau kalian ujian nanti kayak gini. Terus gimana page setup? Fit one page wide by one tall ya. Oke. Nah, jadi 1 halaman saja. Ini biayanya. Ini gancat. Oke, itu cara mencetak ya. Bisa juga modelnya ada di bagian report. Ya, ini ada menu report, ya, ada dashboard. Nah, kita mulai cost overview. Nah, kelihatan tuh grafiknya ya. Uangnya tinggal berapa sih? Oh, tinggal 64 juta. Berapa persen selesai pekerjaan? Baru 22%. Ini grafiknya, Pak. Nah, kan enak gitu ya. Ini pakai menu report. Ini banyak ya, misalkan work overview, ya, cost overview. Work overview tuh ini. Pekerjaannya yang sudah selesai ini yang aktual. Yang belum dikerjakan ini yang warna apa ya ini? Oranye ya. Ini work overview. Ya, pakai menu report ya. Gitu. Ini dari sini ini baru reportnya aja ya. Kalau report ini kita cetak juga rapih nih. Ya, ini udah bagus. Tapi awas, ini 2 halaman. Tuh, ya jelek. Sehingga kita harus setup kembali. Kita fit 1. Oke, nah, ini jadi 1 halaman. Ya, saya ulang lagi untuk ke Gancat. Ini saya klik Gancat. Kita kontrol P lagi. Nah, kelihatan tuh ya. Project Kejora. Ya, kemudian ini belum ada namanya. Bisa juga nanti diisi namanya. Ya, kalau tidak salah di bagian ya ini ya, tuh kelihatan Project Kejora. Ya ini boleh ditambahkan lagi nih, misalkan apa gitu ya. Banyak sekali ya aturan-aturannya. Oke ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan?